Jangan-jangan banyak di antara para pemimpin yang belum menjalankan komitmen terhadap kebenaran, bisa jadi karena kita tidak pernah mendoakan dan tidak pernah menyertakan urusan mereka supaya mereka dikuatkan oleh Allah, diberikan jalan kebenaran, diarahkan kepada petunjuknya Allah. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu di Rumah Quran Bunda Khadijah dan seluruh para penuntut ilmu dimanapun berada yang hari ini terkoneksi dan hari ini bergabung bersama di Majelis Ilmu dan Taman Surga pada kesempatan malam kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang tidak pernah cukup, hati yang senantiasa serakah terhadap ilmu, sebagaimana sikap hati yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Semoga kita juga mendapatkan kebersihan hati di balik ilmu yang ditambahkan oleh Allah kepada kita. Karena sesungguhnya fungsi dari ilmu ketika kita pelajari selayak air ketika membersihkan kotoran pada satu tempat. Maka sesungguhnya ilmu selayak air yang membersihkan hati kita supaya kita memiliki hati yang sehat, hati yang bening, hati yang bersih. Karena sesungguhnya kita tidak mungkin mendekati amalan para sahabat kecuali ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang selamat terhadap urusan kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh salah satu seorang tabi'in yang beliau mendapatkan sebuah ilmu dari salah satu murid seniornya Ali bin Abi Thalib, Abu Bishr. Maka dikatakan bahwasanya kamu tidak akan pernah mampu mendekati amalan para sahabat dengan sholat kamu, dengan puasa kamu, dengan sedekah kamu. Tetapi sesungguhnya kamu mendekati amalan para sahabat dengan apa yang ada pada hatimu, kebeningan pada jiwamu, dan terhadap keselamatan yang kamu berikan kepada urusan kaum muslimin. Semoga inilah yang kita peroleh dan semoga inilah yang kita dapatkan. Semoga setiap ilmu, setiap wajangan, setiap nasihat, dan setiap maklumat yang kita baca di dalam kitab dan hadis menjadikan hati kita semakin bersih, terutama urusan mendatangkan keselamatan bagi kaum muslimin. Dan semoga itulah yang menjadi sebuah permata hati kita sebelum nanti kita balik kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan malam kali ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya tidak ada sikap terbaik di dalam memaknai setiap kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, kecuali adalah dua pilihannya, memberikan kesabaran tanpa tepi ataupun memberikan kesyukuran tanpa tapi. Kalau ada di antara kita yang sedang dilapangkan, maka tidak ada sikap hati yang paling baik kecuali adalah bersyukur terhadap apapun. Dan bersyukurlah sebagaimana syukurnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu melihat apapun senantiasa beliau bersyukur kepada Rabb-Nya.
Bahkan salah satu yang diabadikan oleh Allah, bagaimana Nabi Sulaiman melihat semut, itu pun sudah menjadikan Nabi Sulaiman bersyukur, dan bersyukurnya diabadikan oleh Allah. Sebagaimana pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ketika beliau mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan itulah sikap yang terbaik seorang mukmin ketika mereka merasa hidupnya dimudahkan oleh Allah. Semoga kita bersyukur. Semoga pintu rumah, motor kita, rumah kita, mobil kita, ataupun gadget yang kita miliki semakin menjadikan kita bersyukur kepadanya, karena kesyukuran itu tanpa tapi. Kalaupun ada di antara kita yang sedang mendapatkan kesulitan, kalaupun ada di antara kita yang sedang mendapatkan kesukaran, semoga kita mampu memberikan kesabaran tanpa tepi. Karena memang pada dasarnya gelombang kehidupan yang di dalamnya ada riak dan ujian tidak mampu dikalahkan, kecuali adalah mereka yang senantiasa bersabar. Kecintaan Allah kepada yang bersabar merupakan kecintaan paling besar. Dan itulah yang Allah sampaikan di salah satu ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar sejatinya tidak ada batasnya, tidak ada kata hentinya, dan tidak ada garis finishnya. Dan itulah yang menjadikan kita menempa diri kita senantiasa kita berusaha betul bagaimana kalaupun ada di antara kita yang sedang mendapatkan kesulitan, semoga kita senantiasa mampu untuk bersabar dalam setiap titian dan jalan episode kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita senantiasa bersabar dalam setiap urusan kehidupan kita. Tentunya saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada seluruh para penuntut ilmu, tak terkecuali kepada kami secara khusus. Tentunya ketika kita mengimani Rasulullah SAW, iman kepada Rasulullah itu bukan hanya iman yang diikrarkan di dalam lisan, tetapi iman kepada Rasulullah SAW itu melahirkan 3 perkara yang harus kita perhatikan supaya menjadikan iman kita kepada Rasulullah menjadi iman yang sempurna. Sempurnanya iman kita kepada Rasulullah menjadikan iman kita kepada Allah juga sempurna. Karena kita harus paham, iman kepada Allah itu memiliki syarat sah. Syarat sahnya itu salah satunya adalah iman kita kepada Rasulullah itu iman yang benar. Sebagaimana sholat, syarat sahnya itu salah satunya membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka itu yang disebut dengan syarat sahnya sholat. Maka sama pula salah satu syarat sempurnanya, salah satu syarat sahnya keimanan itu adalah ketika kita mengimani Rasulullah. Maka mengimani Rasulullah itu melahirkan 3 perkara. Yang pertama adalah kewajiban, melahirkan pula komitmen, dan melahirkan pula konsekuensi yang harus dihadapi. Berarti siapapun yang mereka telah mengikrarkan syahadat, ataupun kita yang telah mengikrarkan syahadat di dalam sehari-hari kita, ketika kita melaksanakan sholat, tentunya kita paham ikrar kita kepada Rasulullah SAW merupakan ikrar yang melahirkan sebuah komitmen dan kewajiban dan konsekuensi yang harus dihadapi. Salah satu di antara komitmen itu adalah bagaimana kita mempelajari rumpun-rumpun ilmu yang datang dari baginda Nabi SAW. Karena sesungguhnya mempelajari tentang rumpun ilmu yang datang dari baginda Nabi SAW akan menjadikan kita memperoleh banyak kebaikan. Siapapun yang mereka senantiasa mencukupkan dirinya dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan diwariskan oleh baginda Nabi SAW, mereka sejatinya akan mendapatkan petunjuk. Karena sunnah itu merupakan cahaya yang membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita. Banyak di antara kehidupan kita yang tidak kita ketahui bagaimana kita memilih dan bagaimana kita melangkah. Karena manusia sepintar apapun mereka tetap memiliki sisi blind spot. Maka sesungguhnya sunnah itu datang untuk memberikan cahaya. Cahaya itu menerangi pada kehidupan supaya kita mampu mengetahui kemana langkah kita melangkah ketika pada kehidupan mendapatkan petunjuk yang diberikan di dalam sunnah. Makanya sunnah itu tidak salah kalau sebagian ulama mengatakan sesungguhnya sunnah itu adalah cahaya. Dan itu sejatinya yang kita butuhkan. Ini pula yang menjadikan kita ketika mulai belajar, mencukupkan, memahami bagaimana kehidupan kita dituntun dengan sunnah, menjadikan kita akan terhindarkan dari berbagai macam benturan pada kehidupan.
Kalaulah boleh kita merenungkan perkataan dari Tan Malaka, salah satu negarawan, beliau pernah mengatakan terbentur. Maka pada dasarnya ada orang yang mereka itu memiliki sifat harus terbentur dulu. Terbentur dulu baru terbentuk. Adapun sifat orang yang beriman, maka sesungguhnya orang yang beriman itu tidak harus menunggu benturan baru terbentuk. Orang yang beriman itu sejatinya mereka sudah terbentuk dulu dan tidak perlu terbentur pada kehidupan karena mereka sudah terbentuk. Salah satunya dengan ilmu yang Allah turunkan dan salah satunya dengan sunnah yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita jujur melihat pada skema kehidupan manusia itu pada dasarnya disebabkan karena mereka tidak mencukupkan diri mereka dengan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang bersedih, tidaklah seorang depresi, tidaklah seseorang mengalami berbagai macam problematika dan masalah yang tidak ada hentinya. Kalau dibedah itu ternyata selalu berpulang. Karena ketidakjujuran kita untuk mengambil petunjuk yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita condong kepada hawa nafsu, terkadang kita condong kepada prasangka kita, terkadang kita terpengaruh dengan apa yang trending dan apa yang viral, sampai akhirnya kita meninggalkan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidaklah petunjuk sunnah yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali keuntungan yang didapatkan ketika kita jujur berjalan pada kehidupan kita sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, kecuali semuanya akan kembali profitnya, kembali kemanfaatannya, kebermanfaatannya dan kemaslahatannya adalah kembali kepada diri kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya kenapa kita memiliki alasan, kenapa kita mempelajari Qawaid Nabawiyah pada pertemuan kita setiap bulannya, karena kita ingin mengetahui kembali setiap rumpun-rumpun ilmu yang ada di dalam kehidupan kita dari apa yang diwariskan oleh baginda Nabi, supaya kita mampu mengkoreksi kalau banyak yang salah pada kehidupan kita, ataupun supaya kita mampu terbentuk sebelum kita mengalami benturan. Makanya cukuplah kita merenungkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad taraktukum ala masalil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Aku telah meninggalkan kepada kalian sebuah ajaran yang begitu terang. Saking begitu terangnya ajaran yang aku tinggalkan untuk kalian, tidaklah kalian membawa ajaranku melewati malam, lalu malam itu akhirnya menjadi siang karena saking terangnya petunjuk yang kalian bawa itu. La yazighu anha ba'di illa halikun. Tidaklah seseorang mereka masih mencari petunjuk yang lain selain dari petunjuk yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka pasti celaka. Nah, inilah yang menjadikan kita belajar untuk jujur kepada komitmen kita dan pada kewajiban kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita terus berupaya, bagaimana kita jujur untuk mengaplikasikan, merealisasikan, menghidupkan kembali setiap petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi, karena tidaklah petunjuk yang diwariskan Nabi kecuali adalah membawa kebaikan. Selayak tongkat bagi si buta untuk memberikan arah jalan dan supaya menghindarkan terperosoknya pejalan kaki yang buta dari lubang-lubang selokan yang membahayakan mereka. Itulah pentingnya kita mempelajari Qawaid Nabawiyah. Kita akan teruskan pada hadis yang kita pelajari setelah kita mempelajari dua hadis. Dua hadis adalah yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua kita mempelajari man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka kita akan mempelajari tentang hadis yang ketiga dari satu Qawaid Nabawiyah, dari satu kaidah penting dari apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengucapkan dan bersabda ad-dinun nasihat, sesungguhnya agama adalah merupakan nasihat. Agama itu merupakan sebuah nasihat untuk melahirkan sebuah kebaikan, karena tidaklah nasihat itu diletakkan pada salah satu kehidupan kita, denyut kehidupan manusia, tidaklah yang diharapkan pada setiap nasihat itu kecuali adalah iradatul mansuh, yaitu adalah menginginkan kebaikan pada sesuatu yang dinasihatkan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham
pilar-pilar yang harus kita perhatikan pada kehidupan di dalam kaitannya pada nasihat. Di mana kalau kita melaksanakan setiap nasihat-nasihat yang ada sebagaimana yang digambarkan dan dijelaskan oleh Nabi, maka itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan sebuah jaminan. Tidak akan ada kesesatan, tidak ada kebingungan, tidak ada penyelewengan, tidak ada kerusakan yang didapatkan selama setiap manusia memperhatikan nasihat-nasihat yang harus mereka penuhi setiap nasihat itu pada skema kehidupan mereka untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar ketika nasihat itu ditegakkan secara sempurna. Ada nasihat untuk Allah, ya. Kemudian ada nasihat untuk kitab-kitabnya, ada nasihat untuk Rasulullah SAW, dan kita pada kesempatan hari ini akan membahas ada nasihat yang kita harus sempurnakan, yaitu adalah nasihat kepada para pemimpin dan urusan kaum muslimin. Ini merupakan yang kita akan bahas pada kesempatan malam kali ini. Tentunya ketika kita membahas tentang sebuah nasihat, tentunya nasihat ini merupakan pilar agama yang sangat penting dan merupakan penyanggah kebenaran yang paling fundamental. Nah, ini merupakan perkara yang senantiasa kita harus hidupkan kata-kata ini. Jadi nasihat itu merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan tonggak kebenaran yang paling fundamental. Artinya kalau nasihat itu tidak dilaksanakan, tentunya ada banyak sekali kerusakan yang akan ditimbulkan. Layaknya kita membangun satu bangunan, lalu kita tidak membangun cor ke bumi supaya kuat memikul beban yang berat ketika bangunan itu dibangun, tentunya ada banyak kerusakan pada bangunan tersebut dan tentunya bangunan itu tidak akan bertahan lama. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami tentang perkara ini. Maka yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini adalah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Tentunya kita paham sebelum kita merujuk secara spesifik tentang pembahasan bagaimana nasihat yang ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin, tentunya ada beberapa poin yang kita harus sepakati terlebih dahulu sebelum kita membahas materi ini lebih spesifik dan lebih menukik. Yang pertama adalah tentunya kita paham, tentunya kita harus mengerti ada dua kubu ekstrim di dalam menyikapi para pemimpin, ya, di mana dua-duanya mereka terjebak kepada ifrat dan terjebak kepada tafrid. Mereka terjebak kepada penyelewengan terlalu ekstrim, baik terlalu melonggarkan ataupun mereka terlalu ekstrim ketika menyikapi satu perkara yang berkaitan kepada urusan kepemimpinan. Maka di sini kita menyikapi yang pertama ada orang yang begitu gampang melakukan kekerasan dan begitu mudah bagi mereka melakukan tindakan-tindakan pengkafiran yang ditujukan kepada para pemimpin hanya karena beberapa perkara yang sifatnya masih menjadi perkara ijtihad. Dan tentunya pengkafiran secara mutlak yang diberikan kepada setiap komponen yang terlibat kepada kepemimpinan, sehingga seluruh aparat ataupun seluruh hal yang berkaitan tentang kepemimpinan itu dihukumi dengan kata kekafiran. Maka ini merupakan sebuah perkara yang sangat membahayakan karena ini merupakan bagian dari cermin pemikiran Khawarij. Tentunya kita paham pemikiran Khawarij itu merupakan salah satu pemikiran yang cukup berbahaya di dalam kehidupan kaum muslimin. Karena tidaklah kaum Khawarij kecuali mereka melahirkan berbagai macam kerusakan, berbagai macam kemudharatan, dan terkadang, ya, dan kita harus paham, kemudharatan yang ditimbulkan bukan hanya mengenai kepada merekanya, tetapi efek damage-nya, efek kerusakannya itu bisa jadi sangat luas mengenai kepada masyarakat yang terkadang mereka belum tahu apa yang sedang mereka hadapi, akses dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kalangan kaum Khawarij. Ya, maka ini yang menjadikan kita harus paham, ini kelompok yang pertama. Mereka begitu gampang mengkafirkan, mereka begitu gampang memvonis, dan mereka menghalalkan segala macam cara untuk melakukan berbagai macam kerusakan. Mereka melakukan berbagai macam tindakan madarat, menghalalkan darah, menghalalkan banyak harta benda yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan sebab pemikiran Khawarij yang dimiliki oleh mereka. Ketika mereka menganggap kekafiran itu ada pada penguasa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini tentunya sangat berbahaya. Makanya kita melihat, kalau kita bedah akarnya, kita akan menjumpai bahwasanya akar pemikiran Khawarij itu ketika kita harus mengingat tentang seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah.
Ada seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini pada pembagian perang, pada pembagian ghanimah, yaitu harta yang didapatkan setelah peperangan, maka Dzul Khuwaisirah merasa bahwasanya Nabi tidak adil di dalam pembagian ghanimah. Ada beberapa kabilah yang diberikan harta ghanimah oleh Rasulullah SAW lebih banyak daripada yang lainnya. Maka pada saat itu Dzul Khuwaisirah sampai beliau berani mengeluarkan statement di hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada baginda Nabi, "Fa wallahi inna hadhihi lakismah ma'adala fiha wa la yubtagha bihi wajhullah." Demi Allah ya, ini merupakan pembagian yang tidak diniatkan untuk Allah, ma'adala fiha, dan pembagian ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak diniatkan untuk Allah. Ini perkataan yang disampaikan dan dilontarkan oleh Dzul Khuwaisirah kepada baginda Nabi tanpa dia mau bertanya kepada Rasulullah SAW kenapa Rasulullah memberikan kepada beberapa kabilah dengan ghanimah yang lebih banyak. Karena pada saat itu Nabi melihat mereka baru masuk Islam dan Nabi memberikan tambahan ghanimah supaya memantapkan mereka pada keimanan dan keislaman yang baru saja mereka peluk. Tapi karena mereka tidak mau bertanya, Dzul Khuwaisirah ini tidak mau nanya, langsung Dzul Khuwaisirah mengkafirkan, Dzul Khuwaisirah, maka Dzul Khuwaisirah itu mengeluarkan statement itu. Dari cikal bakal Dzul Khuwaisirah inilah akan ada orang-orang yang mereka dari keturunan Dzul Khuwaisirah ini yang begitu keras dan begitu gampang untuk mengkafirkan. Ya, inilah cikal bakal adanya pemikiran Khawarij. Lalu mengkristal pemikiran Khawarij ini ketika kita menjumpai dan kita mendapati di dalam kilas sejarah bagaimana ada seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam adalah seseorang yang dulunya sholih pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengeluarkan sebuah tazkiyah khusus, rekomendasi khusus tentang seorang Abdurrahman bin Muljam. Dikatakan dia adalah orang yang mukri, yang sholih, yang baik gitu. Tapi ternyata seiring dengan waktu ketika Umar bin Khattab wafat, ternyata Abdurrahman bin Muljam telah beririsan dan telah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Khawarij yang menyebabkan Abdurrahman bin Muljam saat itu berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena dia telah menetapkan dan telah menobatkan Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang telah kafir kepada Rabbnya ketika bernegosiasi dengan Muawiyah bersama dengan Amr bin As. Bersama dengan ada 4 sahabat yang dikafirkan saat itu bersama dengan Muawiyah, bersama dengan Amr bin As, dan ada 1 sahabat lagi saya lupa. Yang mana akhirnya dinobatkan dengan kekafiran itu. Lalu direncanakanlah pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan akhirnya pada peristiwa sholat dibunuhlah Ali bin Abi Thalib dengan pedang yang telah diberikan bubuk racun oleh Abdurrahman bin Muljam. Sampai akhirnya ada sebuah kisah yang patut menjadi sebuah refleksi dan perenungan untuk kita. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam ini tertangkap, lalu beliau dipukuli, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk bertasbih kepada Allah. Dia tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Sampai ada salah satu suara yang mengeluarkan ancaman. Karena saking gemesnya, dia melihat bagaimana Abdurrahman bin Muljam yang baru saja membunuh salah satu keluarga Rasulullah SAW, padahal beliau telah dinobatkan sebagai penduduk surga, istrinya penduduk surga, anak-anaknya sebagai penduduk surga. Ada yang begitu kesal lalu mengeluarkan sebuah ancaman, potong aja lidahnya. Dan ketika ada kata-kata dipotong lidahnya, maka akhirnya Abdurrahman bin Muljam ketakutan. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu dipukuli tidak ketakutan? Ketika diancam untuk dipotong lidahmu, barulah kamu bergetar ketakutan. Pada saat itulah Abdurrahman bin Muljam berkata, saya kalau dipotong lidah saya, maka saya tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Maka inilah yang kita lihat. Bagaimana seseorang yang baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah menyesal ketika telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia yakini apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan kepada sahabat Ali, seseorang yang telah dinobatkan sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah, tetapi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dan dia tidak merasa menyesal dengan pembunuhan itu, dan justru dia malah menikmati zikirnya. Ini menunjukkan kepada kita, ini ada kelompok yang pertama, di dalam menyikapinya mereka begitu ekstrim sampai akhirnya mereka
melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang berujung kepada madarat dan kerusakan yang dirasakan kaum muslimin secara masif. Naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendapati ini kelompok ekstrim yang pertama. Kita mendapati kelompok ekstrim yang kedua. Kelompok ekstrim yang kedua ini adalah yang mereka termasuk di antara pembela kemungkaran, tidak pernah menjelaskan yang benar, tidak pernah memberikan nasihat yang benar. Mereka mendiamkan, bahkan mereka mendukung setiap kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa pada satu tempat. Lalu mereka tidak peduli tentang kemungkaran tersebut. Lalu mereka membiarkan, bahkan mendukung dengan dalil-dalil yang mereka miliki supaya menjadi pembenaran atas kemungkaran dan kezaliman ini. Ini juga merupakan sebuah tindakan yang melampaui batas. Maka disinilah kita mengetahui sebelum kita bicara tentang urusan bagaimana nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin dan kepada para pemimpinnya, kita paham poin yang pertama, ada dua titik ekstrim. Dan sikap Ahlussunnah itu merupakan sikap di pertengahan, yaitu adalah sebuah sikap tawassut, bahwasanya kita tentunya menahan diri dan tentunya berupaya dengan ilmu supaya kita tidak terperosok kepada sikap khawarij. Tetapi juga kita tidak terperosok kepada bagian dari sebuah kemungkaran dengan mendiamkan, membiarkan, dan memberikan dalil-dalil pembenaran atas kemungkaran itu. Tetapi kita menjadi bagian umat yang di tengah, memberikan nasihat yang terbaik, memberikan kewajiban kepada para pemimpin sesuai dengan arahan ataupun petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi, diwariskan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para salaf pada kehidupan mereka ketika kita berinteraksi dengan para pemimpin, ketika mereka secara zahir adalah seorang muslim yang menegakkan sholat. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita pahami dengan benar. Yang kedua, yang tentunya juga poin yang kita harus mengerti adalah dalam poin yang kedua ini yang penting juga adalah bagaimana kita harus paham bahwasanya para pemimpin itu bukanlah musuh, tetapi mereka merupakan bagian dari objek dakwah. Karena kesalahan fatal ketika kita melihat apapun yang berkaitan dengan pemerintahan itu adalah bagian dari musuh dakwah. Ya salah besar ini. Karena sesungguhnya kita harus melihat dengan sikap yang dicontohkan bahwasanya siapapun itu merupakan bagian dari objek dakwah. Makanya mari kita merenungkan yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, yang Allah abadikan kisahnya di dalam surat Toha ayat 44. Ayat 44 pada surat Toha layak mendapatkan perhatian dari kita. Yaitu ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Musa dan menyampaikan pula kepada Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula lahu, ini perintahnya, khitabnya berlaku ditujukan kepada Nabi Musa, ditujukan kepada Nabi Harun. Faqula lahu qawlan layyina, maka katakanlah wahai Musa, katakanlah wahai Harun kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut, perkataan yang lunak. Jadi Allah menyampaikan qaulan layyina, perkataan yang lunak. Perkataan yang sejatinya perkataan, karena kalimat Allah itu yang menegaskan kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan cara yang kasar. Dan memang salah kalau disampaikan dengan cara yang kasar. Karena kalimat Allah itu kalimat yang indah. Tidak ada puncak keindahan pada setiap narasi kebenaran kecuali itulah yang kita dapatkan pada wahyu. Maka kalimat Allah ini adalah kalimat yang indah, harus disampaikan dengan cara yang terindah. Ada seni komunikasi, ada seni kita memahami, ada seni kita berinteraksi supaya message kebenaran itu nyampe. Jadi disinilah kita kalau mau merenungkan di dalam tadaburnya surat Toha ayat 44, di sini kita paham, kita dituntut bagaimana seorang dai, bagaimana seorang thalibul ilmi menyampaikan message. Mereka itu menyampaikan pesan kebenaran kepada orang yang belum paham. Contoh kasusnya yang ada pada surat Toha ayat 44 ini, contoh kasusnya adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Allah menyampaikan faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Moga-moga mereka itu yatadzakkar, mereka ingat ya tentang bagaimana kewajiban mereka, yakhsha, mereka akhirnya timbul rasa takut mereka kepada Allah. Siapa yang menyuruh mereka berkata semacam ini? Qaulan layyina. Yang menyuruhnya adalah Allah, Rabb semesta alam yang dimusuhi oleh Fir'aun.
Siapa yang menyuruh menyampaikan kalimat ini? Yaitu Allah, yaitu Rabb yang didustakan oleh Fir'aun. Siapa yang menyuruh untuk menyampaikan kalimat qaulan layyina? Yaitu adalah Allah, yang diingkari oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Tetapi Allah yang diingkari, Allah yang dinafikan, Allah yang didustakan, itu pun Allah itu pula Allah yang sama yang menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan kalimat qaulan layyina. Disinilah kita belajar. Kalau kita sedikit agak sedikit menyelami ayat ini, disinilah kita akhirnya mengerti, disinilah kita paham. Terkadang belum sampainya sebuah kalimat kebenaran itu bukan karena semata-mata orang yang mendengar dan menolak atau belum menerima kebenaran, mereka sejatinya hati mereka sudah mati. Belum tentu. Terkadang cara yang kita pakai ketika menyampaikan message kebenaran itu merupakan cara yang tidak merupakan metode yang terbaik. Padahal dalam satu kaidah kita juga belajar al-wasilatu ahamu minal madah. Kita belajar sangat penting sekali. Belajarnya itu dalam satu kaidah tarbiyah dan taklim, pendidikan dan pengajaran. Al-wasilatu ahamu minal madah. Metode itu terkadang lebih penting dan lebih urgen daripada materinya. Yaitu lebih penting adalah bagaimana metodenya dan packagingnya dan bagaimana cara untuk menyampaikan message itu kepada orang yang kita kehendaki. Makanya kita harus belajar. Kalau kita memiliki cara pandang yang salah dan cara pandang yang kasar, bahwasanya menghadapi para pemimpin itu disikapi dengan sikap mereka itu musuh dakwah, sudah disikapi dengan titik tolak yang salah, yaitu mereka itu adalah musuh dakwah, ya tentunya sulit dan apapun yang dilakukan pasti dianggap salah. Karena apa? Kalau kita sudah menganggapnya musuh dakwah, maka kita sebagaimana memakai kacamata hitam, semuanya jadi kelihatan hitam untuk membenarkan semua yang kita inginkan dan untuk melegalkan apapun yang kita lakukan. Ya tidak betul itu. Sikap semacam ini tentunya bukan sikap yang benar. Makanya akhirnya kita paham bahwasanya kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat 44 surat Toha ini adalah bahwasanya terkadang cara dan metode itu yang kita harus perhatikan yang belum nyampe kepada orang yang kita kehendaki kebaikan. Dan salah satu di antara objek dakwah yang sangat kita harus prioritaskan dan harus selalu kita berikan perhatian supaya kebenaran message-nya ini nyampe kepada mereka itu ya para pemimpin. Karena apa? Kebaikan pemimpin akan membawa dampak besar bagi seluruh masyarakatnya. Makanya Rasulullah SAW pun dalam satu kesempatan beliau sangat memperhatikan dakwah kepada para pemimpin-pemimpin kabilah. Itu yang selalu diperhatikan oleh baginda Nabi SAW, karena dakwah kepada pemimpin itu membawa dampak kebaikan yang besar pada kehidupan. Sehingga akhirnya memperhatikan metode, memperhatikan bagaimana cara, memperhatikan bagaimana teknisnya supaya kebenaran itu nyampe, itu merupakan sebuah kewajiban. Makanya Allah sampai mengatakan qaulan layyina. Sudahlah, sampaikan dengan perkataan yang lembut. Jangan sampai pelaku kemaksiatan atau pelaku keburukan itu mereka lebih lembut daripada mereka yang menyampaikan kalimat kebenaran dan meyakini kebenaran. Ini kan salah. Ada orang yang merencanakan jahat, berbuat dengan apa yang mereka inginkan untuk mendapatkan kepentingan kelompoknya, kepentingan sepihak yang mereka inginkan, tapi ternyata mereka mampu memberikan sebuah metode yang terbaik, bahkan metodenya sangat lembut kepada para pemimpin. Ternyata ini mengalahkan orang yang meyakini kebenaran. Kan nggak boleh. Harusnya orang yang meyakini kebenaran dan berada di atas kebenaran harus memiliki sikap yang lembut, harus memiliki sikap yang betul-betul memberikan kebaikan dengan perencanaan yang baik, dengan metode yang baik, dengan teknis yang baik, supaya kalimat kebenaran itu nyampe. Supaya kalimat kebenaran itu nyampe kepada para pemimpin ketika mereka mendapatkan hidayah, dan hidayahnya para pemimpin ketika mereka mendapatkan ilmu, maka kembalinya adalah kepada urusan kaum muslimin. Dan kita tidak boleh skeptis tentang masalah ini. Janganlah kita lambatnya sebuah hasil menjadikan seorang muslim lalu menganggap bahwasanya
nasihat itu tidak ada faedahnya untuk mereka. Tidak bisa gitu. Ini sebuah kesalahan. Ya. Jadi janganlah lambatnya satu perkara dari sebuah kebaikan yang kita inginkan itu menjadikan akhirnya lambatnya kebaikan yang kita inginkan ini menjadikan akhirnya kita itu memotong jalan kompas dan melakukan tindakan-tindakan yang kita mau. Tidak bisa. Karena sesungguhnya apa? Allah tidak pernah meminta hasil, dan Allah selalu memerintahkan semua jalan yang ditempuh oleh setiap orang yang beriman itu dengan jalan yang terbaik. Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Kebenaran itu memang sebuah kewajiban bagi kita untuk kita sebarkan kepada setiap orang. Betul, kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menyebarkan semua pesan kebenaran ini bisa diterima oleh setiap orang. Tapi tujuan yang kita miliki ketika kita ingin menyebarkan kebenaran itu tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Sebagaimana cara yang dilakukan oleh mereka yang melakukan tindakan ekstrim layaknya orang Khawarij ketika mereka mengkafirkan dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kita harus ingat pada satu kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyahnya adalah al-wasilatu al-ghayatu la tubarirul wasilah. Sesungguhnya tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Untuk dilakukan, untuk dikerjanakan, untuk dimakarkan, itu tidak boleh. Karena pada dasarnya kita kembali kepada poin penting. Bahwasanya siapapun yang menjadi pemimpin dari urusan kaum muslimin, maka sesungguhnya lambatnya mereka untuk menerima kebenaran, mereka tetap adalah objek dakwah dan mereka bukan musuh dakwah. Ini betul-betul harus kita fahami betul. Sehingga ketika kita memahami bahwasanya para pemimpin kaum muslimin itu merupakan objek dakwah, tentunya ada hak-hak yang harus kita berikan untuk mereka. Janganlah kita menuntut hak kita sebelum kita melaksanakan kewajiban kita, kan? Kan begitu. Makanya kan janganlah kamu meminta hakmu sebelum kewajiban yang harusnya kamu berikan dan harusnya kamu tunaikan itu kamu berikan dulu. Laksanakan kewajibanmu dulu, baru kamu akan mendapatkan hakmu. Maka ini yang menjadikan kita paham, karena mereka bagian dari umat yang besar, maka sesungguhnya mereka memiliki hak dan kita punya kewajiban untuk memberikan kewajiban itu kepada mereka sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah salah satu di antara hal yang terkadang kita tidak memperhatikan. Tetapi akhirnya ujungnya bisa berakibat banyak perkara kemudaratan yang diperoleh dan didapatkan. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, ya. Maka Imam Nawawi menyampaikan kepada kita pada satu perkataan beliau di dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau menerangkan bahwasanya ketika kamu memiliki kewajiban kepada para pemimpin, berarti kamu harus menolong mereka, ya. Menolong mereka itu dari tindakan ketika mereka didolimi atau ketika mereka mendolimi, ya kita harus menolong mereka. Baik mereka dolim, kita harus menolong mereka supaya mereka tidak lagi melakukan kedoliman. Unsur akhaka doliman aw madluman. Tolonglah saudaramu ketika mereka terdolimi ataupun ketika mendolimi. Bagaimana cara kita menolong orang yang mendolimi ya Rasulullah? Ya tahanlah dan cegahlah supaya dia tidak berbuat dolim kembali. Dan itu kewajiban kita dengan berbagai macam metode yang diperbolehkan. Ya. Lalu menolong mereka, kalaupun mereka dolim, menolong mereka untuk tidak lagi melakukan kedoliman. Kalaupun mereka terdolimi, kewajiban kita untuk memberikan pertolongan dan memberikan pengorbanan ketika ada satu komponen yang terdolimi. Menjalankan kebenaran, menolong mereka menjalankan kebenaran. Berarti kita harus punya konsep supaya ilmu ini bisa dipahami oleh mereka. Tentunya kita paham, banyak orang yang hari ini mereka belum menjalankan kebenaran itu bukan semata-mata karena hati mereka tertutup atau karena hati mereka terkunci. Tapi bisa jadi ada sebagian orang yang belum mampu menjalankan kebenaran disebabkan karena kebenaran itu belum datang kepada mereka dengan cara yang paling menyentuh mereka. Makanya sering saya menyebut dakwah itu merupakan seni tingkat tinggi untuk mengetuk pintu hati manusia. Dan ini kewajiban kita. Yang kita perhatikan
Di dalam dakwah ini ketika dakwah itu didefinisikan seni tingkat tinggi untuk mengetuk pintu hati manusia itu kan bukan hanya preman, bukan hanya orang yang tawuran, bukan hanya mereka yang makan riba, bukan hanya mereka yang berzina. Sampai kepada para penguasa pun mereka juga mendapatkan hak. Bagaimana dakwah merupakan sebuah seni tingkat tinggi untuk mengetuk pintu hati manusia. Dan itu adalah objek dan itu bagian dari umat. Ya. Maka kewajiban kita adalah bagaimana menolong mereka supaya mereka menjalankan kebenaran. Dan proses, kalau kata Imam Nawawi itu kan menjalankan kebenaran. Berarti sebelum menjalankan kebenaran itu memahamkan kebenaran itu. Dan kita harus berpikir gimana ya supaya konsep kebenaran ini difahami. Supaya ketika difahami lalu mampu ya dijalankan oleh para pemimpin sesuai dengan kemampuan mereka. Dan terkadang kita harus memberikan udzur ketika mereka belum mampu sembari kita mendoakan, karena orang yang paling berhak untuk didoakan kalaupun kita punya doa salah satunya kepada para pemimpin, karena kebaikan pemimpin itu membawa dampak kebaikan dan kemaslahatan yang besar untuk urusan orang banyak ya. Makanya ketika Imam Nawawi memilih kalimat yaitu adalah qiyamul haq, yaitu menjalankan kebenaran, berarti pada kalimat yang dipilih oleh Imam Nawawi ini tersurat kepada kita tentang sebuah pemahaman. Berarti kita yang harus menyampaikan, memahamkan kepada mereka. Kalau belum paham, sampaikan kembali. Kalau belum paham, metodenya kita harus dirubah supaya menyampaikan kepada mereka, supaya mereka paham. Jadi janganlah kita mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera lilin untuk menerangi. Kalau mencela kegelapan, semua orang bisa mencela kegelapan. Oh, begini. Itu kan mencela kegelapan. Setiap orang bisa mencela kegelapan. Setiap orang itu mampu mencela kegelapan. Yang namanya mencela itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kewajiban kita, kalau memang kita membenci kegelapan, yang kita lakukan itu bukan mencela. Karena mencela tidak akan melahirkan solusi dan perbaikan. Yang kita lakukan itu menjadi bagian dari solusi. Makanya akhirnya apa? Membawa lentera. Dan membawa lentera ini kepada siapa aja. Karena dakwah itu tidak pernah pilih kasih. Dakwah tidak pernah limited edition. Hanya diberikan kepada fulan tapi tidak sama dengan fulan. Hanya diberikan kepada fulan tapi tidak diberikan kepada fulan. Ini kan tidak bisa. Karena dakwah tidak pilih kasih. Apa yang kamu berikan kepada penuntut ilmu yang sudah menerima kebenaran, itu juga kita sampaikan kepada mereka yang belum memahami dan belum mengetahui tentang kebenaran itu. Siapa yang harus menyampaikan supaya kebenaran ini dipahami oleh mereka yang sedang memangku jabatan dan kekuasaan? Ya, kewajiban ini berlaku kepada setiap para penuntut ilmu. Ini kewajiban yang berlaku kepada setiap para penuntut ilmu supaya apa yang kita imani dan apa yang kita yakini itu nyampe kepada mereka. Itu nyampe kepada mereka. Karena apa? Tujuan kita adalah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sebagaimana yang Allah sebagaimana yang Allah wahyukan dan Allah kalamkan kepada Nabi Musa dan Harun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya mereka kembali ingat dan supaya mereka kembali takut sama Allah. Jadi kita ini dakwahnya bukan membenci. Apa-apa sudah membenci duluan. Tidak mungkin mereka paham ini. Udah mustahil bisa memperbaiki. Dia bisa gitu. Mana yang lebih mustahil daripada mendakwahi orang Mekah dan orang musyrik ketika Nabi dihidupkan. Sampai Nabi dihidupkan di Mekah itu berarti kondisi sosial, ekonomi, interaksi semuanya sudah parah. Sampai Nabi diutus di antara mereka. Lebih mustahil untuk mengubah masyarakat kota Mekah pada saat itu. Tapi perhatikan, kota Mekah akhirnya mereka menjadi masyarakat yang beriman setelah Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan hijrah sampai kemudian akhirnya Rasulullah kembali dalam kondisi kota Mekah beriman, tunduk dan takluk kepada iman kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang tentunya tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita dustakan. Jadi tidak boleh kita mengatakan tidak mungkin semacam ini mereka itu akan berbuat baik. Jangan mendahului takdir. Kita tidak pernah takdir. Kita tidak boleh mendahului takdir. Bukankah Allah benci sama orang yang mereka sudah merasa lebih tahu tentang perjalanan hidup manusia daripada Allah? Allah kan tidak suka. Banyak orang mengatakan tidak mungkin mendakwai mereka ini. Jangan gitu. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah mulai mendahului takdirnya Allah. Dan Allah tidak suka kalau kita
melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kesabaran di dalam kita melakukan kebaikan, yaitu bernama dakwah. Masih ingatkah kita sebuah riwayat yang sahih? Ada dua orang yang bersahabat. Ya, ada dua orang yang bersahabat. Ketika dua orang ini bersahabat, yang satunya melakukan kemaksiatan, yang satunya melakukan kebaikan untuk mendakwai temannya yang melakukan kemaksiatan. Ya, temannya ini mendakwai temannya yang melakukan kemaksiatan. Ternyata dinasehati terus, tetap dia melakukan kemaksiatan dan melakukan kemaksiatan. Sampai akhirnya klimaksnya teman yang soleh ini lalu berkata kepada temannya, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Dia sudah putus asa, dia marah. Lalu dia menafikan hidayah bagi orang itu dan menafikan ampunan dan rahmat Allah bagi setiap hambanya. Coba. Ini kan perbuatan yang luar biasa ini sampai dia mengatakan orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu akhirnya ditinggalkan orang itu. Ditinggalkan orang itu dalam kondisi dia marah. Ketika dia meninggalkan orang itu dalam kondisi marah, tanpa dia sadari orang yang tadi berbuat maksiat, teman itu akhirnya berbuat kebaikan dan akhirnya bertobat. Dan ketika akhirnya ketika mereka di hadapan Allah dalam pengadilan Allah, perhatikan Rasulullah menyebutkan, maka Allah berkata, man dzalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulan. Man dzalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulanin. Maka Allah berfirman keras, siapa orang yang berani mengatasnamakan diriku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan? Siapa yang berani mengatasnamakan itu atas nama diriku? Aku tidak mengampuni fulan. Allah paling gak suka kalau diwakili tentang kondisinya, perbuatannya oleh manusia yang tidak tahu tentang sejatinya Allah itu. Dan Allah paling tidak suka, tidak ridho kalau sifatnya Allah itu dinafikan oleh manusia. Salah satu sifatnya Allah itu apa? Mengampuni dan memberi rahmat. Maka Allah menyampaikan siapa orang yang berani mengatakan bahwasanya aku ini tidak pernah mengampuni fulan. Laqad ahbattu amalaka. Maka kata Allah pada saat itu kepada orang itu, aku hapuskan amal kebaikanmu karena kamu berani mengatasnamakan diriku tidak mengampuni fulan. Adapun yang satunya diampuni dan diterima taubatnya. Kita kan tidak ngerti. Makanya belajar dari riwayat itu akhirnya kita semakin paham. Apa yang semakin kita pahami? Oh Masya Allah. Yang semakin kita pahami pada riwayat itu adalah ternyata kita juga tidak boleh membenarkan perkataan sebagian orang ataupun prasangka sebagian orang mengatakan, oh tidak mungkin dinasehatin. Mustahil mereka bisa menerima kebenaran. Tidak bisa gitu. Karena pada dasarnya tetap ada kemungkinan mereka bisa menerima kebenaran. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Imam Nawawi. Karena ini merupakan bagian dari sebuah nasihat yang baik. Yang mana ketika ini kita perhatikan, lalu kita berikan konsentrasi, kita berikan perhatian yang tertuju kepada para pemimpin kaum muslimin, maka sesungguhnya kebaikan itu akan merata dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, maka ketika dilanjutkan kembali oleh Imam Nawawi, menasihati mereka itu salah satunya mengingatkan mereka dengan lemah lembut atas kesalahan mereka. Artinya kalaupun mereka melakukan kesalahan, ya harus disampaikan dengan prosedur yang harusnya kita pahami dari apa yang kita serap di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kita mengingatkannya dengan cara yang tidak menanggalkan dan tidak menafikan arti kemakrufan. Amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya ingkarul mungkar itu laisa bil mungkar, lakin ingkarul mungkar bil ma'ruf. Apa bedanya Ustaz? Gini, mengingkari kemungkaran dari satu kesalahan itu tidak dilakukan dengan cara yang mungkar. Tapi mengingkari kemungkaran dari sebuah kesalahan itu, cara untuk mengingkari kemungkaran itu ingkarul mungkar bil ma'ruf. Kalau mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang ma'ruf. Ya.
Jadi bukan dengan cara yang mungkar yang akhirnya menghasilkan kemadharatan dan kerusakan yang menimpa kepada urusan besar kaum muslimin. Sehingga akhirnya banyak kaum muslimin terkena dampaknya dari orang yang mengubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Maka dampak yang ditimbulkan bukan hanya kepada mereka yang melakukan itu, tetapi dampaknya bisa berlaku kepada banyak orang. Dan ini merupakan salah satu di antara sebuah perhatian besar kita. Makanya kita harus mengingat kepada apa yang pernah terjadi pada kisah nyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, pernah beliau sedang bersama dengan murid-muridnya. Lalu ada pasukan Genghis Khan yang saat itu mereka banyak melakukan kemungkaran, walaupun sebagian dari tentara itu mereka sudah masuk Islam. Maka pada saat itu ketika melakukan kemungkaran itu, akhirnya mereka mabuk-mabukan di sepanjang jalan. Pada saat itu beberapa dari murid-muridnya Syekhul Islam itu lalu berkata, sudah ini saatnya kita mengingkari kemungkaran ini. Mari kita datangi mereka, lalu mereka kita paksa supaya mereka itu berhenti dari tindakan mereka. Sudah melampaui batas minum-minuman keras. Tapi saat itu ditahan sama Ibnu Taimiyah. Jangan. Loh, mereka melakukan ini? Iya, jangan. Kenapa? Pada saat itu Ibnu Taimiyah menahan murid-muridnya yang saat itu ingin untuk mengingkari kemungkaran dari pasukan Genghis Khan yang minum-minuman, mabuk-mabukan di sepanjang jalan, karena yang difikirkan oleh Ibnu Taimiyah itu panjang. Ketika kalian mengingkarinya pada saat kondisi dan bukan dengan perencanaan yang panjang, kalian akan mengingkari mereka, yang berakibat akan terjadi gesekan kalian dengan mereka dan mengakibatkan mereka akan mengundang pasukannya, lalu bisa jadi yang dikejar bukan hanya kalian, tapi seluruh kaum muslimin nanti yang akan menjadi tumbalnya. Ini menjadikan kita mengerti, inilah proses nasihat kepada kaum muslimin, nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang secara zahir mereka ketika mereka seorang muslim, maka mengingatkan mereka pun dengan cara yang lembut. Karena mengingkari kemungkaran tidak dengan cara yang mungkar. Mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang ma'ruf. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf saja belum tentu diterima, apalagi kita mengingkari dengan cara yang mungkar. Kalimat kebenaran itu kalimat yang hak, betul, tapi tidak menghalalkan setiap cara. Kalimat kebenaran itu kalimat yang hak, benar, tapi tidak menghalalkan kita dengan seluruh metode yang boleh kita lakukan, lalu akhirnya kita menuruti emosional. Lalu akhirnya terjadilah sebuah kerusakan besar. Makanya mengingatkan mereka itu dengan kelembutan. Tentunya ketika mengingatkan itu tentunya harus diiringi dengan sebuah doa di waktu yang mustajab, supaya setiap perkataan-perkataan para ulama itu didengarkan, lalu nyampe kepada hati mereka, membuka jiwa mereka, lalu melahirkan banyak kebaikan yang terjadi pada kehidupan mereka. Ya. Lalu dikatakan oleh Imam Nawawi selanjutnya, mengingatkan mereka akan kelalaian mereka terhadap hak kaum muslimin. Ini juga harus diingatkan. Jadi porsinya yaitu adalah mengingatkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mengingatkan mereka untuk komit dan iltizam kepada kebenaran, maka mengingatkan mereka kalau ada kelalaian-kelalaian mereka terhadap urusan dan hak kaum muslimin. Ya, tentunya ketika Imam Nawawi menuliskan kata mengingatkan, berarti ya betul-betul kita harus memiliki sebuah cara yang terbaik supaya kita bisa mendapatkan sebuah jembatan, di mana jembatan itu akan menghantarkan message kebenaran kepada orang-orang yang kita inginkan. Semangatnya itu apa? Iradatul khair lil mansuh lahu. Karena nasihat itu kan kita kembali kepada pertemuan yang pertama dulu. Masih ingat saya menyampaikan yang dimaksudkan nasihat itu apa? Iradatul khairi lil mansuh lahu. Menginginkan kebaikan kepada objek yang kita berikan nasihat. Nasihat itu merupakan bagian dari rasa cinta. Nasihat itu merupakan bagian dari rasa peduli. Ketika nasihat itu merupakan representasi dari rasa cinta, rasa peduli, tentunya tidak bisa diragukan dengan serampangan. Karena apa? Karena ada seni yang harus kita pahami dengan baik.
tingkat komunikasi yang harus kita mengerti dengan jeli supaya message kebenaran itu nyampe kepada orang-orang yang kita nilai. Kalau orang semacam ini mendapatkan kebenaran, maka dampaknya besar kepada kaum muslimin. Mendoakan mereka boleh Ustadz, walaupun mereka masih kurang dalam masalah kewajiban memenuhi hak kaum muslimin, bolehlah. Oh, Nabi aja pernah mendoakan Abu Jahal dan mendoakan Umar bin Khattab yang notabene dua-duanya orang musyrik. Dua-duanya keras kepada kaum muslimin pada saat itu. Mendoakan mereka boleh. Terkadang kita juga harus mengevaluasi. Jangan-jangan banyak di antara para pemimpin yang belum menjalankan komitmen terhadap kebenaran. Bisa jadi karena kita tidak pernah mendoakan dan tidak pernah menyertakan urusan mereka supaya mereka dikuatkan oleh Allah, diberikan jalan kebenaran, diarahkan kepada petunjuknya Allah. Bukankah setiap orang layak mendapatkan doa? Kalau orang yang mereka belum beriman, layaknya Umar bin Khattab, layaknya Abu Jahal, itu boleh didoakan. Dan Nabi yang menjadi contoh bagaimana Nabi mendoakan. Bagaimana Nabi mendoakan penduduk Taif, padahal penduduk Taif itu mengusir baginda Nabi SAW. Tapi justru Nabi memilih doa, Allahumma firli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Kaumku itu adalah kaum yang tidak tahu dan belum paham. Itu Nabi. Berarti kalau penduduk Taif yang saat itu belum beriman, disebabkan karena doanya Nabi, keturunan penduduk Taif yang pernah mengusir Rasulullah akhirnya beriman. Dan hari ini Taif menjadi kawasan Islam. Kita juga mendapati doanya Nabi kepada Umar bin Khattab betul-betul mustajab di sisi Allah, dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi pembela dan mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Loh, mereka itu orang musyrik, tapi didoakan oleh Nabi. Apalagi kepada para penguasa dan para pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka belum melakukan semua kewajiban yang harusnya mereka tunaikan kepada kaum muslimin, itu pun tidak menggugurkan kewajiban kita untuk mendoakan mereka. Kan mereka juga bagian dari kaum muslimin. Ya. Dan kita bukan termasuk orang yang berpaham sebagaimana paham Khawarij yang mengkafirkan. Maka itulah sejatinya yang menjadi perhatian kita. Maka akhirnya di situ dilanjutkan oleh Imam Nawawi. Maka membantu mereka, mentaati mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak bertentangan dengan kitabullah. Ya, perkara-perkara kebaikan yang diluncurkan, digelontorkan ataupun yang dirumuskan oleh mereka untuk urusan hajat kaum muslimin, di mana ini tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ya tentunya kewajiban kita adalah untuk mengikutinya. Makanya bahwasanya kita memahami memberikan ketaatan itu apa? Memberikan ketaatan, memberikan pendengaran dan ketaatan selama bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah dan bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah. Makanya ada sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'ah li ma'rufin fi ma'ruf. Sesungguhnya ada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Sesungguhnya tidak ada ketaatan pada kemaksiatan yang diberikan kepada Khalik, tetapi ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertabrakan dengan kaidah kitabullah dan sunnah. Ya selama tidak ada yang bertabrakan dengan kaidah kitabullah dan sunnah, ya diikutilah. Ya, dan kita bukan menjadi orang yang membabi buta membenci. Seakan-akan tidak ada sama sekali kebaikannya. Dibuka kembali. Ada banyak kebaikan yang mungkin ada di sekitar kita merupakan bagian dari apa yang sudah dilakukan. Walaupun belum ideal, ya terkadang kita menemukan pada kehidupan itu tidak seideal. Terkadang belum kita menemukan kondisi ideal yang kita harapkan, dan disitulah fungsinya kita untuk memberikan kondisi perbaikan. Karena apa? Kita ini merupakan manusia-manusia yang menjadi penuntut ilmu, yang tentunya salah satu amanah adalah memberikan perbaikan urusan kaum muslimin. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami tentang perkara ini. Jadi bisa jadi kondisi yang ada ketika belum ideal itu, ya mungkin kalau kita menjumpai kondisi satu negara belum ideal sesuai dengan panduan kitabullah dan sunnah, ya jangan buru-buru hanya menyalahkan, tapi juga tidak boleh bagi kita menafikan sebuah evaluasi dan koreksi. Mungkin nasihatnya belum nyampe, mungkin banyak orang yang mereka terburu-buru menyampaikan nasihat, tidak sabar ketika menyampaikan nasihat.
mungkin tidak memiliki metode yang terbaik bagaimana nasihat itu nyampe kepada telinga-telinga para pemimpin kaum muslimin. Dan itu juga menjadi sebuah evaluasi supaya hidup itu berimbang, tidak hanya sekedar menyalahkan, tetapi juga melahirkan sebuah kondisi bagaimana kita memperbaiki dan mengevaluasi. Inilah yang kita dapatkan, yaitu cara bagaimana kita memberikan nasihat kepada urusan kaum muslimin. Yang berikutnya yaitu adalah bagaimana memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Nah, tentunya memberikan nasihat kepada kaum muslimin nanti ada penjelasan panjangnya. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan yang ketujuh ini. Ini termasuk hadis yang panjang, tapi memang hadis ini menyangkut banyak pilar kehidupan yang tentunya semua pilar kebaikan itu sangat-sangat terwakili oleh hadis yang disampaikan di dalam hadis ini. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita perhatian yang lebih terhadap hadis ini. Karena hadis ini akan membentuk banyak poros kebaikan pada perjalanan hidup manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Berarti masih ada satu kali sesi tentang bagaimana nasihat kepada urusan kaum muslimin. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Untuk mengevaluasi kesalahan kita dan untuk menghidupkan kembali petunjuk yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب